Salam kenal Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Angela Eugenia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili kelompok saya PU5 untuk memberikan materi mengenai gerakan 6M di masa pandemi ini. Sebelumnya, Bapak Ibu udah pada tahu belum bagaimana sih proses penyebaran virus COVID-19? Nah, virus ini menyebar dengan sangat mudah jika kita melakukan kontak secara langsung dengan orang yang terinfeksi. Penyebaran ini terjadi melalui tetesan air liur yang berasal dari batuk atau bersin. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian berada di satu ruangan dengan orang yang terinfeksi, resiko penularannya akan sangat besar. Apalagi kalau Bapak Ibu bersentuhan secara langsung. Misalnya, kalau orang yang terinfeksi itu batuk dengan menutup mulutnya menggunakan tangan seperti ini. Otomatis virusnya sudah berpindah ke tangan juga dong. Jika Bapak Ibu berjabat tangan dengan orang tersebut, Bapak Ibu sudah bisa terpapar COVID-19. Bahaya banget bukan? Untuk menghindari resiko penularan virus COVID-19, pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan gerakan 6M. Sebelumnya ada 3M, sekarang sudah bertambah jadi 6M, agar dapat menekan jumlah kasus yang kian hari kian bertambah. Apa aja sih gerakan 6M itu? Tonton hingga selesai ya, biar Bapak Ibu semua jadi paham dengan protokol kesehatan terbaru ini. Yang pertama adalah menggunakan masker. Menggunakan masker sudah pasti dong ya, tapi ada anjuran pemerintah yang baru nih untuk menggunakan masker ganda saat kita bepergian. Yang pertama menggunakan masker medis, kemudian di luarnya menggunakan masker kain. Jangan sampai tertukar ya, yang di luarnya masker kain, yang di dalamnya masker medis. Jangan sampai salah, soalnya penggunaan masker yang salah dapat menghambat efektivitasnya dalam mengurangi resiko penularan virus. Nah, ada 4 jenis masker yang perlu Bapak Ibu ketahui. Masker kain, masker medis, masker KN95, dan masker KF94. Masker kain dan masker medis pasti udah pada tahu dong. Aku mau memperlihatkan perbedaan dari masker medis, masker KN95, dan KF94. Nah, kalau ini masker medis. Pasti udah banyak yang pernah lihat dong ya. Kemudian yang ini adalah masker KN95. Masker KN95 adalah masker yang diklaim bisa menyaring partikel aerosol sampai 95%. Masker ini dapat digunakan masyarakat umum, terutama saat berada di lingkungan beresiko penularan rendah sampai sedang. Masker KN95 bentuknya dirancang mirip sama tenda, sehingga ada sedikit kantong udara antara hidung dan masker. Masker ini relatif lebih mudah untuk bernapas dan tidak terlalu menyesakkan saat digunakan. Ini adalah contoh pemakaian dari masker KN95. Kemudian kita lanjut ke masker berikutnya, yaitu masker KF94. Masker KF94 adalah masker yang diklaim mampu menyaring partikel aerosol sampai 94%. Seperti masker KN95, masker KF94 juga dapat digunakan masyarakat umum, terutama saat berada di lingkungan beresiko penularan rendah sampai sedang. Masker KN95 dan KF94 ini sedang banyak digunakan masyarakat di Indonesia, karena efektivitasnya dalam mengurangi risiko penularan virus yang lebih tinggi. Sekarang saya akan mempraktekkan contoh pemakaian dari masker KF94. Nah, sekarang udah paham kan ya perbedaan dari jenis masker? Kita lanjut ke gerakan kedua, yaitu mencuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun selama 20-30 detik agar efektif dalam membunuh kuman, virus, dan bakteri. Cara mudah untuk mengetahui durasi cuci tangan adalah dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun yang diulang selama 2 kali. Jadi kalau lagunya udah selesai dinyanyiin 2 kali, tandanya udah boleh stop mencuci tangan ya. Gerakan ketiga adalah menjauhi kerumunan. Jadi kalau tidak ada keperluan yang mendesak, jangan kemana-mana dulu. Gerakan keempat, menjaga jarak. Nah, jika Bapak Ibu terpaksa banget nih untuk keluar rumah, jaga jarak aman minimal 1 meter dengan orang lain. Gerakan kelima, mengurangi mobilitas. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah stay at home atau di rumah saja. Karena virus corona itu ada di mana saja. Semakin lama kita di luar rumah, semakin besar pula resiko kita terpapar dengan virus ini. Nah, yang terakhir adalah melakukan vaksinasi.
Manfaat dari vaksinasi adalah untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas, supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Herd immunity adalah kondisi ketika sebagian besar kelompok dalam masyarakat telah mendapatkan kekebalan dari suatu penyakit. Dengan demikian, potensi penularan penyakit tersebut lebih kecil, bahkan nihil, karena mata rantai terputus saat virus tidak bisa menginfeksi anggota masyarakat yang telah kebal. Saya sendiri sudah vaksin loh, Bapak Ibu juga harus ya. Nah, kita sekarang sudah berada di akhir materi 6M. Akhir kata, saya hanya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu selalu menjaga protokol kesehatan, supaya kita semua bisa saling melindungi satu sama lain. Sekian dan terima kasih.